Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanur Alifah. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia, Rombel 1, Universitas Negeri Semarang. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi fonemik. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Angel Eliezer Wijaya, lalu Azanur Alifah, Faradil Astuti Daria, dan Iva Milatul Azaria. Alur presentasi, yang pertama ada fonemik, lalu dilanjutkan cara menentukan fonem. Fonemik. Fonemik adalah penyelidikan mengenai sistem fonem dan prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Harimurti Krida Laksana. Hakikat fonemik. Pengertian fonemik menurut para ahli. Menurut Firhar, fonemik adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut fungsinya untuk membedakan leksikal dalam bahasa. Menurut Harimurti Krida Laksana, fonemik adalah penyelidikan mengenai sistem fonem dan prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Lalu menurut Widi, fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Fonem adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dan fonemik adalah fonem. Berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fon. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, entah berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem dituliskan dengan lambang. Untuk dapat menentukan sebuah bunyi termasuk fonem atau bukan, proses pengkajian harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika proses pengkajian tersebut menemukan perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Dasar bukti identitas sebuah fonem adalah apa yang disebut fungsi pembeda makna yang terkandung dalam satuan bunyi bahasa. Semisal pembedaan fonem dalam bahasa Indonesia yang terdapat kata lupa dan rupa. L dan R dalam bahasa Indonesia merupakan fonem yang berbeda identitas untuk membedakan makna dari kata lupa dan kata rupa. Fonetik dan fonemik. Perbedaan fonetik dan fonemik adalah fonetik menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dari aspek hakikatnya, sedangkan fonemik menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dari aspek fungsinya sebagai pembeda arti. Sedangkan persamaan fonetik dan fonemik adalah fonetik dan fonemik merupakan cabang ilmu bunyi, lalu objek yang diselidiki oleh fonetik dan fonemik adalah sama-sama bunyi bahasa. Alofon. Alofon adalah variasi dari sebuah fonem, bunyi yang merupakan proses realisasi atau penjabaran dari sebuah fonem. Sebuah fonem merupakan konsep abstrak karena kehadiran fonem dalam ujaran diwakili oleh alofon yang sifatnya nyata, dapat didengar dan diamati secara empiris. Selain itu, alofon-alofon dari sebuah fonem mempunyai kemiripan fonetis atau kemiripan bunyi. Semisal dalam bahasa Indonesia, fonem E setidaknya memiliki 3 fonem, yaitu perbedaan pengucapan E pada kata tenang, tembak, dan empuk. Selanjutnya, fonem dan grafem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Sedangkan grafem adalah satuan terkecil sebagai pembeda di sebuah sistem aksara. Fonem merujuk ke bunyi bahasa yang membedakan makna, sedangkan grafem adalah pelambang fonem yang berbentuk huruf. Berdasarkan hasil penelitian, fonem bahasa Indonesia berjumlah sekitar 6 fonem vokal dan 22 fonem konsonan. Dikatakan sekitar karena jumlahnya masih bisa berubah
Hal ini sangat tergantung pada korpus data. Dalam ilmu bahasa, fonem ditulis di antara tanda garis miring, sedangkan grafem ditulis dengan huruf di antara dua kurung sudut. Contohnya pada kata sangat, grafem ditulis dengan huruf dua kurung sudut yang mengapit huruf S, A, eng, A, T. Grafem eng yang ditulis dengan dua huruf hanya melambangkan satu fonem. Adapun pembagiannya seperti grafem fonem vokal, grafem fonem diftong, dan grafem fonem konsonan yang penulisannya berbeda-beda antara fonem, alofon, dan grafem. Jika dua bunyi bahasa secara fonetik mirip, tetapi tidak membedakan arti, maka kedua bunyi itu disebut dengan alofon dari satu fonem yang sama. Alofon adalah variasi dari sebuah fonem, bunyi yang merupakan proses realisasi atau penjabaran dari sebuah fonem. Kemudian cara menentukan fonem. Objek kajian dari fonemik adalah fonem. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem dituliskan dengan lambang garis miring. Salah satu ciri fonem adalah kemampuannya membedakan makna. Cara yang paling mudah dalam mengidentifikasi fonem yaitu dengan membedakan makna kata dengan melihat kemungkinannya pada dua buah bentuk kebahasaan berpasangan minimal yang merupakan cara yang lazim dan mudah untuk dilakukan identifikasi fonem. Cara lain yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi sebuah fonem ialah dengan mencermati distribusinya. Apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, merupakan bunyi bahasa itu alofon. Apabila sebuah fonem memiliki alofon, maka fonem itu benar. Alofon merupakan variasi dari sebuah fonem, bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem. Bunyi-bunyi yang hadir dalam distribusi komplementer disebut alofon, sebuah fonem yang membuktikan penamaan fonem tersebut benar. Distribusi komplementer atau distribusi saling melengkapi adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan. Meskipun dipertukarkan juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Cara menentukan fonem menurut buku analisis bahasa atau fonologi yaitu memperhatikan fungsi pembeda, kemudian pasangan minimal, beban fungsional, eka fonem, dwi fonem, dan alofon fonemis. Untuk dapat menentukan fonem-fonem suatu bahasa, kita perlu mengetahui yang pertama yaitu pasangan minimal dan beban fungsional. Identifikasi semacam ini bisa diketahui dengan cara mencari dan membandingkannya dengan pasangan minimal. Misalnya, kata lupa dibandingkan dengan kata rupa. Merupakan kata yang jelas berbeda sebagai kata. Dari sudut bunyi perbedaan tersebut terdapat dalam perbedaan satu bunyi saja dalam masing-masing kata itu, yaitu fonem L dan fonem R. Maka kedua fonem itu dalam bahasa Indonesia berbeda secara fungsional. Yang kedua yaitu dengan penafsiran eka fonem dan penafsiran dwi fonem. Ada kalanya dalam menggolongkan bunyi tertentu yang kita analisis secara fonetis ke dalam fonem tertentu dapat kita hadapi kesulitan khusus, misalnya apakah harus kita tafsirkan bunyi pitch. Ada kata Inggris pitch sebagai satu fonem atau afrikat atau dua fonem, masing-masing letupan dan frikatif. Kedua macam penafsiran dalam fonologi masing-masing disebut penafsiran eka fonem atau nama lainnya monophonetic interpretation
dan penafsiran twifonem atau binonematic interpretation. Jika kita andaikan bunyi fonem D harus ditafsirkan sebagai satu fonem. Sebaliknya, bila penafsiran eka fonem diberikan pada kata bridge ditafsirkan sebagai dua fonem. Yang terakhir yaitu dengan memperhatikan variasi allofonemis. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu premis-premis hipotesis kerja. Yang pertama yaitu lingkungan mempengaruhi bunyi bahasa. Jika sebuah bunyi bahasa hadir dalam lingkungan yang sama, gabungan dari bunyi-bunyi tersebut akan sering muncul. Sebagai contoh, bunyi P, B, dan M adalah sama-sama bunyi bilabial. Bunyi M dan bunyi B yang sefonis akan memungkinkan lahirnya bentuk kebahasaan yang memperhatikan kedua bunyi dan bertujuan untuk mempermudahkan dalam pelafalan. Bunyi sefonis yaitu yang pertama secara horizontal selajur atau sejajar, yang kedua secara vertikal sekolom, yang ketiga secara vertikal dan horizontal selajur dan sekolom, yang keempat bersimbol sama, hanya berbeda dalam simbol diakritik tertentu. Yang kelima, sifatnya sama, misalnya sama-sama bunyi lateral. Contohnya yaitu kembang, kembung, kambing, dan kumbang. Jadi, kehadiran bunyi huruf M dan B yang sefonis akan membantu memudahkan pelafalannya. Yang kedua, yaitu sistem bunyi berkecenderungan simetris. Sebagai contoh, jika kita melihat bahwa bunyi P dan B sama-sama merupakan bunyi bilabial dan sifatnya plosif, kita akan menemukan bunyi yang hadir simetris dengan bunyi-bunyi itu, yaitu huruf M. Alasannya, bunyi tersebut juga termasuk bunyi bilabial, hanya saja jika dilihat dari intensitas keluarnya udara dari dalam paru-paru. Di dalam Muslim menjelaskan bahwa bunyi-bunyi yang sefonis atau memiliki kesamaan fonetis atau sering disebut sebagai yang bersifat simetris apabila yang pertama, bunyi-bunyi tersebut berada dalam lajur garis horizontal yang sama, yaitu contohnya IU dan PT. Yang kedua, yaitu bunyi-bunyi tersebut berada dalam kolom garis vertikal yang sama, contohnya IE dan PM. Yang ketiga, bunyi-bunyi tersebut berada dalam lajur dan kolom yang sama, contohnya PB dan TD. Dan yang keempat, bunyi-bunyi tersebut mempunyai simbol yang sama tetapi berbeda dalam diakritik atau tanda tertentu. Contohnya P, P, IU, dan V. Dan yang terakhir, bunyi-bunyi tersebut mempunyai sifat yang sama. Contohnya IR. Premis-premis hipotesis kerja yang ketiga yaitu bunyi-bunyi berdistribusi komplementer dan bervariasi bebas yang memiliki kesamaan fonetis, digolongkan tidak berkontras atau bukan fonem. Masyarakat Indonesia yang berciri beragam memungkinkan warganya mengucapkan bunyi-bunyi tertentu secara bervariasi untuk menunjukkan fonem yang sama. Sebagai contoh, dengar dan dengar yang biasa diucapkan oleh sebagian masyarakat NTT. Yang keempat, yaitu bunyi-bunyi berkontras dalam lingkungan sama atau lingkungan mirip yang memiliki kesamaan fonetis digolongkan sebagai fonem yang berbeda. Untuk mengetahui apakah bunyi-bunyi berkontras makna adalah dengan melihat kemungkinan bunyi-bunyi tersebut berpasangan. Maksudnya adalah dengan memasangkan atau menjajarkan dua atau lebih satuan bahasa terkecil yang secara ideal berbunyi sama, kecuali satu bunyi yang berbeda. Contohnya, B pada baru, P pada paru, G pada garu atau P pada palan, D pada dalan, M pada malan. Jadi, tidak harus pasangan minimal antara satuan deretan bunyi, tapi bisa pula 3 atau bisa pula yang lainnya. Dari pemasangan bunyi-bunyi di atas telah didapatkan fonem karena bunyi-bunyi tersebut dalam pasangan minimalnya dan setiap bunyi membedakan makna.
Dari rombel 1 kelompok 6 NIM 21014210668. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang cara menentukan fonem. Fonem-fonem suprasegmental sama saja cara penyelidikannya, yaitu dengan menggunakan premis-premis serta hipotesis-hipotesis. Sebagai contoh bahwa tekanan bisa merupakan fonem dalam bahasa Inggris. Kemudian, panjang merupakan unsur pembeda dan oleh karena itu dianggap sebagai fonem prosodi. Contohnya dalam bahasa Ilocano. Kemudian, jeda bisa merupakan suatu ciri pembeda sehingga dapat dikatakan bahwa jeda itu bisa menjadi suatu hal yang universal. Tekanan, panjang, dan jeda adalah pembeda yang bisa kita gunakan untuk menganalisa apakah itu merupakan fonem atau tidak dalam bahasa yang akan kita tuju. Jeda bisa juga dikatakan sebagai intonasi. Demi gampangnya analisa intonasi, para ahli fonetik dan fonologi memakai istilah seperti nada tinggi, rendah, sedang, tinggi rendahnya dibedakan menurut angka saja. Kemudian perbedaan nada tidak absolut, artinya tidak mutlak perlu setiap penutur Indonesia memulai kalimat tanya tadi. Misalnya frekuensi 800 getaran per detik. Yang penting adalah perbedaan relatif kita bisa mulai memainkan suatu lagu di piano pada kunci nada yang mana saja kita sukai. Perbedaan nada juga terletak pada suara wanita dan pria yang berbeda ketinggian. Perbedaan relatif di antara nada-nada yang dipakai dalam intonasi dapat berbeda di antara bahasa-bahasa. Contohnya bahasa Prancis, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Mereka ketiganya memiliki pembawaan dan tekanan yang berbeda-beda. Kemudian demikian pula di antara dialek-dialek dan di antara para penutur bahasa individual. Jadi tergantung bahasa yang digunakan dan beberapa hipotesis-hipotesis dan premis-premisnya. Terima kasih.